Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Suap jual beli jabatan di sejumlah kementerian dan lembaga daerah masih sering terjadi. Apa ada cara lain memusnahkannya? Ini kan kasus yang masih terus saja terjadi, seolah-olah tidak ada habisnya gitu. Kalau kita tarik ke belakang, misalnya yang paling dekat saja, publik masih ingat ada kasus yang sempat ditangani KPK, yaitu ada Bupati Kudus, lalu kemudian itu yang dari Jawa Tengah, kemudian tahun 2019 yang dekat sekali dengan kita ada Ketua P3 gitu ya, ada Romi yang juga ditangkap karena kasus jual beli jabatan itu di Kemenak. Dan juga pada beberapa bulan yang lalu kejaksaan itu kemudian juga menangkap mantan Kemenak gitu ya di Sumatera Utara. Jadi ini kan kasus yang terus saja terjadi seolah-olah tidak ada hentinya gitu. Paling memiriskan kita karena di tengah agenda reformasi birokrasi yang begitu gencar dikampanyekan, baru saja lagi terjadi itu berdasarkan laporan dari Tempo, justru ada lagi-lagi transaksi jual beli jabatan, 6 jabatan di sana. Tidak main-main gitu. Ada transaksi yang ditawarkan gitu, seolah-olah sayembara gitu ya. Kalau Anda mau, kasarnya gitu, kalau Anda kepingin menduduki jabatan strategis, eselon 1, maka Anda harus bisa memenangkan tender, membayar maharnya adalah mulai dari 1 miliar sampai kemudian bisa sampai 1 sampai 3 miliar. Kalau itu adalah eselon 2 bisanya sampai dari 500 sampai kepada 1 miliar. Jadi itu bermacam-macam. Artinya apa? Peristiwa ini yang terjadi dari tahun ke tahun selalu saja ada. Seolah-olah tidak ada efek jerah. Padahal ini bagi kita adalah ini bisa seperti seolah-olah menampar kita semua, terutama kepada Presiden Jokowi sebenarnya. Karena harus diingat, sebagai penanggung jawab di negeri ini, ternyata pada saat kampanye di 2019, ingat, catat betul bahwa salah satu agenda penting yang ditawarkan adalah reformasi birokrasi. Dan itu kemudian pada saat hasil pemilu diumumkan, lagi-lagi isu ini dikumandangkan pada saat pidato kemenangan di Sentul. Bahkan diperkuat lagi secara institusi ketika pidato kenegaraan di depan para wakil rakyat. Jadi pada saat pembukaan masa sidang pada saat itu, salah satu poin yang disorot adalah pentingnya agenda reformasi dalam birokrasi. Yang kemudian kalau kita lihat, untuk membuktikan keseriusan presiden kita, setidaknya tergambar dalam APBN. Yang ternyata memang kalau kita lihat tren anggaran untuk khusus program pembinaan birokrasi, itu kita lihat ternyata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Misalnya, pada tahun 2018 itu bahkan bertambah di tahun 2019 sampai 7,4%. Yaitu sebesar misalnya dari tahun 2018 hanya 186,4 triliun. Bukan miliar ya, triliun. Itu kemudian naik menjadi di tahun 2019 itu naik menjadi 248. Saya ulangi, 248,9 triliun. Khusus untuk program reformasi birokrasi. Dan kemudian dijanjikan lagi pada saat itu akan naik di tahun 2020, yang sekarang yang kemarin itu naik 2020 menjadi 261 triliun atau naik untuk membuktikan keseriusannya. Tapi di tengah program reformasi birokrasi ternyata praktek-praktek suap itu masih saja terjadi. Ada yang lebih menarik sebenarnya, bagaimana modusnya dan siapa yang bermain. Ternyata adalah kalau kita telusuri dari berbagai kasus itu, selalu yang melakukan proses mengkomunikasikan sayembara jual beli jabatan ini adalah bukan perangkat di dalam. Jadi bukan aparat yang di dalam, aparatur sipil negara. Tapi yang ditawarkan menjadi korban adalah mereka. Yang perantara untuk mengeksekusi siapa pemenang dari sayembara ini adalah justru rata-rata yang terlibat adalah staf khusus. Kita lihat, di kasus Kudus, staf khusus Bupati. Di kasus Kemenak, staf khusus anggota DPR RI. Di kasus Kementerian Desa, yang lagi sekarang heboh, seperti laporan Tempo, lagi-lagi yang terlibat juga, yang aktif menawarkan sayembara, jual beli, 1 kursi untuk beberapa orang. Siapa pemenangnya? Yang aktif bergerilya itu adalah lagi-lagi staf khusus. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa staf khusus? Karena kalau kita baca di peraturan presiden staf khusus itu sebenarnya adalah dibutuhkan bukan untuk menjadi pemain jual beli kursi,
tapi yang dilakukan adalah tugasnya bagaimana membantu menteri, koordinator atau menteri saja atau wakil menteri dalam rangka memperlancar tugasnya. Hanya saja memang ternyata orang-orang yang duduk di staf khusus ini memang adalah tidak melalui proses rekrutmen yang kuat. Posisi staf khusus ini adalah ibaratnya juga bagian dari kompensasi. Misalnya, yang bersangkutan pernah berjasa karena kedekatannya menjadi tim sukses kepada yang menjadi pejabat. Karena rata-rata di menteri kementerian adalah juga sekarang ini jatah partai politik. Maka yang di drop, yang diutus ke sana menduduki posisi staf khusus adalah rata-rata orang yang dari partai politik atau memiliki kedekatan dengan partai politik. Maka ketika mereka dalam bukan hanya menjalankan fungsinya membantu menteri, tapi juga ada banyak kasus justru membantu yang bersangkutan, apakah itu kepentingan partai politik atau kepentingan menterinya untuk bagaimana mendapatkan upeti dari orang-orang yang kepingin menduduki jabatan strategis di lembaga negara atau di kementerian. Pertanyaan besar, apakah penting staf khusus dan bagaimana menempatkan status itu? Karena bukankah selama ini selalu kita menyebut bahwa kita over staff, over pegawai, atau terlalu banyak honorer dan macam-macam. Selalu diumumkan kepada publik. Bahkan kita melakukan moratorium PNS. Tapi yang terjadi adalah justru dalam jabatan-jabatan tertentu dibenarkan untuk mengangkat staf khusus. Seolah-olah yang bersangkutan ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di organ-organ pemerintahan itu. Yang lebih fatal tadi karena rekrutmennya lagi-lagi adalah bukan melalui proses rekrutmen seperti PNS yang biasa, tapi lebih pada kepentingan interest politik. Sehingga integritas susah dideteksi apakah yang bersangkutan baik atau punya rekam jejak yang tidak bagus. Bagaimana bisa meminimais jual beli ini? Saya kira yang pertama adalah selain penegakan hukum yang maksimal, apakah penting ada staf khusus? Kalaupun itu penting, saya kira harus dikunci, harus dibatasi, bukan dari titipan partai politik atau karena kliknya pejabat itu, tapi dia harus melalui proses rekrutmen yang ketat sehingga yang bersangkutan benar menjalankan tugas secara profesional seperti dengan tugasnya dan bukan karena tugas lain-lain. Saya kira itu.